Halo, kembali lagi sama saya Raffi Ud. Di sini kita akan membahas tentang cara membuat IPA, RESTful IPA menggunakan Express. Nah, di sini untuk memulai kita akan membuat API Gradebook dan Getbook. Eh, Seperti video yang sebelumnya kita sudah menginstal beberapa package, pertama body parser, course, express, dan mau. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu membuat file index.js. Setelah itu biasanya saya membuat folder yang namanya modul. Dalam modul ini kita bisa isikan banyak fitur. Sebagai contoh, karena kita membuat API buku, buat folder book. Dalam folder book ada book controller .js dan books model. Setelah itu kita juga buat folder helper. Untuk sebagai helper, kalau ada function satu yang digunakan berkali-kali, kita bisa juga buat untuk helpernya. Di sini di folder helper saya ada file namanya db.js, gunanya untuk melakukan koneksi ke database. Jadi langsung saja kita ke index, karena index itu yang dijalankan pertama kali. Di sini kita menggunakan express, jadi variabel express dimasukkan, require express, lalu kita inisialisasi juga course dan body parsernya. Body parser. Setelah itu kita gunakan body parser untuk memparsing request dari body. Caranya tinggal app.use body parser .url encode, lalu extendednya false. Setelah itu app.use body parser to JSON. Nah, itu juga kita gunakan course-nya, app.use course. Nah, setelah itu kita buat servernya. Caranya tinggal buat sebuah variabel. Sebagai contoh, saya buat variabel server app.distance. Oh iya, sebenarnya lupa, di sini harus ada, kita buat saja variabel port. Saya menggunakan port 8000. Lalu di variabel server kita ngelisten portnya, lalu buat function untuk menampilkan konsol. Server running on port. Nah, okay. Sekarang kita coba jalankan di terminal atau di CMC Pokemon. Nah, server running on port 8000. Kita coba di sini. Ya, error ini muncul error. Kenapa? Karena di slash atau root ini belum ada inisialisasi untuk returnnya itu seperti apa. Kita coba inisialisasi untuk root di project ini. Caranya gampang, tinggal app.get slash atau root, lalu buat
function ya, ada parameter request dan respon, lalu return res.json code 200 message sukses running server. Setelah itu kita coba reload. Nah, servernya sudah berhasil dijalankan. Lalu apa selanjutnya? Nah, di video kali ini kita akan membuat API create books dan get books. Nah, cara langkah pertama kita buat dulu model dari booksnya ini. Fungsi model itu buat apa? Model di sini untuk menentukan tipe data dari kolom-kolom yang ada di setiap tabel dan juga untuk menentukan nama tabel. Ya, jadi pertama-tama kita inisialisasi mongonya, const mongo require mongos. Lalu kita buat skema skema. Setelah itu kita buat objek. Nah, di sini kita masukkan kolom-kolomnya itu mau apa aja. Sebagai contoh ada book title. Nah, lalu tipe datanya apa? Nah, di sini title berarti string. Lalu ada book author, tipenya juga string. Lalu ada juga book page. Di Mongo tidak ada tipe integer. Di sini adanya tipenya namanya number, sama aja sih, sama kayak integer. Lalu ada release date, tipenya juga string. Oke, kita set. Setelah itu kita set skemanya agar bisa digunakan. Set to JSON, lalu virtual string. Setelah itu kita ekspor modulnya. Mouse dot model books dan skema. Oke, setelah kita membuat model, selanjutnya kita ke helper DB. Nah, di sini untuk koneksi ke database-nya, ya pertama-tama kita panggil dulu package mongonya. Lalu kita buat variable string connection yang isinya URL untuk koneksi ke mongonya. Di sini mongodb, lalu //review, lalu passwordnya @27. Nah, di sini sudah kita buat. Di sini Rafid itu username dari MongoDB saya, dan ini juga passwordnya. Lalu ini respo adalah nama database-nya.
Sekarang tinggal konekkan saja, mouse connect string connection. Nah, setelah itu kita buat promise agar koneksi ini berjalan secara sinkron. Lalu kita ekspor modulnya. Export books, export book, ngambilnya jadi modul books, model di modul books. Modul books slash books buat model. Setelah ini kita ke books controller. Nah, di sini kita segala logic kita ketik di sini. Yang pertama kita require dulu helper dari DB nya. Ini DB sama dengan require ke helper plus DB. Lalu kita panggil modul export dari buku yang kita export ke modelnya tadi, book sama dengan db.books. Setelah ini kita tinggal buat function saja untuk setiap request API. Yang pertama kita buat tentang function create-book. Ada parameter rec dan request dan respon. Nah, di sini kita buat modeling dulu, model untuk mengambil setiap request body dari postman. Book title kita ambil dari rec body dot book title. Lalu ada book author, rec body dot book author, book title. Lalu ada book pick, kita ambil dari rec body nya book pick. Lalu release that. Nah, setelah buat model, kita buat objek dari books ini. Book new book. Lalu di dalam objeknya kita masukkan model sebagai parameter. Lalu kita buat query untuk memasukkan data. Tinggal white books dot save. Nah, selesai. Lalu kita tinggal buat returnnya. JSON. Nah, code 201 karena ini ngepost atau nge-create. Lalu message sukses create books. Lalu data dari query. Oh ya, sebelumnya saya membiasakan ada try catch di
di setiap function agar errornya bisa terdeteksi dan ada responnya. Di sini kita return saja crash.json message error. Jadi setiap error nanti akan muncul di outputnya. Lalu kita export function ini, modul export script. Nah, setelah diekspor tinggal kita panggil saja di index di sini app, karena ini post app.post /p/p1/books. Sebelumnya kita panggil dulu books controllernya, modul books. Nah, lalu kita tinggal panggil book controller dot nama fungsinya. Di sini nama fungsinya create books, tinggal create books. Lalu tinggal kita coba saja endpoint ini api v1/book di Postman. Nah, karena kita mau post, kita ganti metodenya ke post localhost 8000 sap/s1/books. Nah, lalu body, nah apa aja sih yang mau kita post, kan ada title sebagai contoh, lalu ada book author, lalu ada book page, lalu release date. Lalu tinggal kita post saja. Ya, sukses create books. Contoh ya seperti ini, ada book author, book page, dan book titelnya tidak terbaca. Coba kita cek lagi di modelnya, book title, lalu di controllernya, oh ini tipe. Nah, lalu kita coba lagi. Nah, sudah ada titelnya seperti ini. Jadi sudah sukses create book. Setelah ini kita coba buat API untuk nge-get semua buku yang ada di dalam tabel. Sebelumnya kita buat dulu koleksinya saja biar lebih rapi. Create collection, namanya Raspool API Express. Biasanya di bawah. Nah, tinggal kita start saja biar ke atas. Sudah masuk. Lalu kita tinggal save. Caranya Ctrl S. Nama requestnya apa? Create books. Nah, ini tinggal kita save. Ya, sudah.
Lalu sekarang kita buat endpoint get books, tinggal buat function saja di sini, langsung get books dan respon, lalu ada trackage, lalu tinggal buat query nya saja. Untuk mengambil semua data tinggal pakai find books.find, ini akan mengambil semua data yang ada di dalam tabel. Lalu kita return kopas saja. Sudah, kalau error tampilkan. Lalu kita export fungsinya get books. Oke, setelah diekspor kita tinggal masukkan ke indeks saja. App karena ini get /p/1/book, lalu book controller .get books. Nah, sudah, lalu kita tinggal panggil saja endpointnya postman. Kita tambah request, lalu masukkan URL endpointnya, lalu tinggal di get saja. Nah, sudah muncul semua data yang ada di tabel books. Nah, setelah ini kita buat API get by ID. Ini request name-nya contohnya get all books. Nah, setelah ini kita buat API get books by ID. Kita ke control lagi, lalu bikin fungsinya langsung get books by ID, press, lalu package. Sini tinggal bikin, kita definisikan parameter ID nya menggunakan params id param.id. Nah, setelah itu kita buat query nya query books dot find id sama dengan id, lalu tinggal return saja. Kalau error tampilkan error, lalu export fungsinya. Setelah diekspor kita pindah ke indeks dan panggil fungsinya. Ini app.get /p/1/book dan ada parameter id, book controller, get books by id. Nah, tinggal kita coba saja infonya. Kita copy,
lalu /id. Nah, di sini kita coba yang ini paling bawah, ID paling bawah. Ya, jadi seperti ini sudah jadi. Message-nya kita ganti, says get books by ID, says get books. Nah, seperti ini, jadi sudah berhasil. Untuk video kali ini kita berhasil membuat API create books, get all, dan get by ID. Jangan lupa kita save requestnya, get book by ID. Nah, jadi biar lebih rapi, apa request yang kita buat kita masukkan ke collection. Ya, mungkin sekian dari video kali ini. Untuk video berikutnya tentang update dan delete. Sekian dan terima kasih.